Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari mahasiswa semua. Selamat datang kembali di mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya. Kita sudah masuk di minggu ketujuh. Kalau kalian sudah mengikuti dari awal, saya benar-benar mengapresiasi konsistensi kalian karena ini bukan perjalanan yang mudah. Kita sudah bahas tentang microservice architecture minggu lalu ya. Kita sudah bahas bagaimana memecah sistem besar menjadi service-service kecil yang independen. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih. Bayangkan kalian sudah berhasil membangun sistem yang luar biasa. Sudah menggunakan microservice, berjalan dengan sempurna, deployment sudah otomatis, dan skalabilitasnya sudah tinggi. Lalu tiba-tiba suatu pagi, kalian membuka laptop dan melihat bahwa ada notifikasi di software kalian, di notifikasi di sistem kalian bahwa database telah dibobol dan 2 juta data username dan password telah dicuri. Atau mungkin lebih parah, seluruh sistem kalian ternyata telah dienkripsi oleh ransomware. Bayarnya adalah Bitcoin dalam waktu 48 jam atau datanya hilang selamanya. Nah, ini bukan terkait skenario fiksi ya. Ini sudah terjadi, bahkan terjadi setiap harinya di seluruh dunia kepada perusahaan-perusahaan besar maupun kecil, kepada startup bahkan korporat. Nah, di Equifa di Amerika, datanya ada 140 juta pengguna bocor di tahun 2017 dan Facebook dengan data sejumlah 80 juta pengguna disalahgunakan oleh Cambridge Analytica untuk memenangkan politik di negara seberang sana. Bahkan di negara kita pun Tokopedia itu pernah terjadi kebobolan data sejumlah 91 juta data pengguna dilaporkan bocor tahun 2020. So, menurut kalian apa yang membuat semua ini terjadi? Bahkan sebagian besar karena satu hal, yaitu security yang tidak dipikirkan sejak awal. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini di chapter 7, security dan privasi. Ini bukan hanya tentang teknis ya, ini tentang tanggung jawab kita sebagai developer terhadap jutaan pengguna yang mempercayakan data mereka kepada sistem yang kita bangun. Siapkan catatan karena setiap detik video ini bisa menjadi pelajaran yang menyelamatkan produk dan reputasi kalian di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat dulu peta perjalanan kita hari ini. Nah, kita akan bahas 5 bagian besar nih. Pertama adalah kita akan bahas terkait pengantar security, privasi, yaitu kita akan memahami jenis-jenis ancaman dan mengapa ini adalah tanggung jawab untuk setiap developer. Kemudian kedua, kita akan bahas terkait serangan dan pertahanan. Nah, ini kita akan bahas sedikit ya terkait jenis-jenis serangan yang paling umum dan bagaimana cara melindungi sistem dari masing-masingnya. Yang ketiga, kita akan bahas terkait bagaimana prosedur authentication, bagaimana memverifikasi identitas pengguna dengan baik dan benar. Keempat, juga kita akan bahas terkait authorization sama encryption. Nah, ini kita bagaimana kita mengontrol akses dan melindungi data dengan memanfaatkan kriptografi. Kelima, kita akan bahas sedikit terkait privacy, di mana ini merupakan dimensi sosial ya, dan juga dimensi legal dari pengolahan data pengguna. Dan terakhir baru kita bahas terkait key point-nya. Oke, langsung saja kita mulai untuk materi pertama, yaitu ancaman security. Nah, pertama-tama kita harus paham dulu apa yang kita hadapi. Figur 7.1 ini menunjukkan 3 kategori utama ancaman keamanan ya. Pertama adalah kita sebut sebagai availability threat. Nah, availability threat ini artinya ancaman terhadap ketersediaan dari sistem. Nah, artinya adalah serangan ini bertujuan untuk membuat sistem kalian tidak bisa diakses oleh pengguna yang sah.
Nah, contoh serangan availability retreat yang paling terkenal adalah namanya kita sebut sebagai DOS atau DOS, atau kepanjangan dari Denial of Service, di mana sistem ini dibanjiri dengan ribuan request palsu sampai tidak bisa melayani request yang asli, request yang legitimate. Kemudian ada lagi kita sebut sebagai ransomware, yaitu adalah software jahat yang mengenkripsi semua data di server kalian, baik di aplikasi atau di komputer kalian. Dan biasanya dia akan meminta tebusan untuk memberikan kunci dari kripsinya. Nah, bayangkan sebuah rumah sakit yang seluruh data pasiennya terenkripsi oleh ransomware. Dokter tidak akan bisa melihat rekam medis, operasi tidak bisa dilakukan, dan ini adalah ancaman terhadap nyawa manusia secara literal ya. Nah, ini sudah terjadi beberapa di rumah sakit dunia dan hasilnya sangat tragis biasanya. Yang kedua adalah ancaman kedua terkait namanya integrity threat, atau kita sebut sebagai ancaman terhadap integritas, di mana di sini ada data itu dimodifikasi tanpa otoritas. Nah, contoh paling klasik adalah virus sama malware yang merusak dan memanipulasi data. Bayangkan sebuah sistem keuangan di mana saldo rekening itu bisa dimanipulasi oleh si penyerang. Atau suatu sistem akademik di mana nilai mahasiswa bisa diubah oleh penyerang seperti itu. Nah, ini adalah ancaman yang sangat serius ya, karena mengganggu integritas dari sebuah data yang disimpan secara ketat, secara aman. Yang ketiga kita sebut sebagai confidential threat. Nah, ini adalah ancaman terhadap kerahasiaan data. Artinya, data yang seharusnya private bisa diakses oleh pihak yang berwenang saja, ternyata diakses oleh orang yang tidak berwenang. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pencurian data. Data itu tidak hilang, tapi diakses oleh orang yang tidak berwenang, seperti contohnya username, password, nomor kartu kredit, bahkan data pribadi. Di buku Summerfield, dia membuat instansi penting nih. Yaitu pertama terkait security adalah tentang melindungi sistem dari serangan. Jadi kalau kita bahas security, artinya kita berbicara tentang bagaimana kita melindungi sistem dari kemungkinan terjadinya sebuah serangan. Sementara kalau kita bicara masalah privacy, ini tentang bagaimana mengolah info pribadi pengguna secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan. Keduanya ini berbeda, tapi saling berkaitan erat ya. Nah, sebuah sistem bisa sangat aman secara teknis, tapi bisa saja dia melanggar privasi. Misalnya seperti apa? Misalnya sistem yang mengumpulkan data pengguna lebih dari yang dibutuhkan, kemudian menjualnya ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan pengguna. Nah, itu bisa dibilang bahwa sistem ini bukan sistem yang aman, bukan secara security, tapi secara privacy. Selanjutnya mari kita lihat stack infrastruktur sistem di figur 7.2 ini menunjukkan bagaimana sebuah sistem infrastruktur dibangun. Nah, ini penting ini untuk memahami di mana ancaman itu bisa masuk ya. Sebuah sistem software modern terdiri biasanya banyak lapisan software stack. Nah, paling bawah biasanya adalah hardware ya. Kemudian ada lagi operating system, lalu ada runtime environment, ada lagi middleware-nya atau application code, dan paling atas adalah baru operational environment atau user interface. Nah, setiap lapis ini dia adalah permukaan serangan yang sangat potensial nih. Penyerang bisa saja masuk melalui kerentanan di OS misalnya, atau melalui library yang tidak diupdate, atau melalui bug di application code, atau bahkan melalui manipulasi pengguna melalui UI. Nah, ini menunjukkan bahwa security bukan hanya tanggung jawab satu lapisan. Security harus dipikirkan di setiap lapisan secara bersama. Ada dua jenis tanggung jawab security,
yang dibahas di buku Somerville. Pertama kita sebut sebagai manajemen atau pengelola security, yaitu sistem update sistem secara reguler, konfigurasi yang benar, dan monitoring aktif. Ada lagi operasional atau bantuan user aman. Ini tugasnya adalah untuk mengedukasi pengguna, prosedur yang jelas, serta respon insiden yang sangat cepat. Saudara-saudari mahasiswa, security itu seperti imun tubuh ya. Tidak cukup hanya punya satu lapisan pelindung saja. Tubuh itu punya kulit, dia juga punya membran mukosa, dia juga punya sel darah, antibodi, sel darah putih, dan semua bekerja secara bersamaan. Begitu juga dengan sistem software yang aman. Tidak cukup satu keamanan saja. Pastinya kita harus punya sistem keamanan berlapis. Tabel 71 ini merangkum prosedur manajemen security yang harus ada di setiap sistem. Pertama kita sebut sebagai authentication sama authorization. Ini adalah standar kuat untuk memverifikasi identitas dan setup permission yang benar untuk mengkontrol akses. Nah, ini adalah garis pertahanan yang paling pertama nih, dan paling utama, dan sering disebut sebagai fondasi dari semua security. Nah, prosedur kedua kita sebut sebagai sistem infrastruktur manajemen, yaitu konfigurasi sistem yang benar dan update patch vulnerability yang secara reguler. Artinya, sistem itu selalu kita update, terutama terkait vulnerability yang mungkin ada di sisi software dari sistem infrastruktur yang kita gunakan. Nah, ini adalah area yang paling sering diabaikan nih. Developer membangun aplikasinya dengan baik, tapi lupa bahwa library yang digunakan juga punya kerentanan yang terus ditemukan dan dipatch oleh pembuatnya. Contohnya, tahun 2017 misalnya, terjadi serangan ransomware WannaCry yang menghantam ratusan ribu komputer di seluruh dunia, termasuk banyak rumah sakit di Inggris. Nah, tahukah kalian, Microsoft sudah merilis patch untuk kerentanan yang dieksploitasi oleh WannaCry itu 2 bulan sebelum serangan itu terjadi. Namun sepertinya software di rumah sakit di Inggris itu tidak sempat mengupdate, sehingga sistem yang tidak di-patch akan terpengaruh dan sistem yang sudah di-patch akan aman. Nah, update itu bukan hanya saran ya, tapi itu adalah kewajiban. Selanjutnya kita sebut sebagai attack monitoring. Itu adalah bagaimana kita memantau aktivitas yang mencurigakan dan memiliki strategi resistensi. Nah, kalau di server-server terpusat, itu biasanya sudah ada security center ya, security keamanan yang kompleks. Seperti ada kamera CCTV dan lain-lain. Nah, kalau di dunia nyata kita punya seperti kamera di toko itu ya, kalian tidak hanya mengandalkan gembok saja, tapi kalian juga perlu tahu kalau ada yang mencoba masuk. Nah, satu lagi yang penting terkait security adalah apa? Backup. Nah, ini adalah kebijakan yang harus ada nih. Kebijakan backup itu harus jelas, prosedurnya harus teruji dan bisa diandalkan. Satu aturan emas yang paling sering saya sampaikan adalah backup yang tidak pernah dites adalah backup yang tidak bisa dipercaya. Karena banyak orang baru sadar backup mereka itu rusak atau tidak lengkap ketika mereka sudah sangat butuh setelah diserang. Nah, untuk sistem cloud, biasanya ada fitur-fitur tambahan yang sangat berguna. Contohnya seperti auto logout saat idle, atau command logging untuk audit trail ya, dan multifactor authentication. Namun sistem ini tidak ada di server-server yang sifatnya on-premise atau di kantor kita, sehingga kita perlu melakukan backup secara rutin dan secara security-nya lebih ditingkatkan lagi. Ada 2 jenis serangan yang paling umum di aplikasi web. Nah, sebelum saya jelaskan serang-serangannya, ada 2 pola yang penting untuk dipahami.
di mana hampir semua serangan web itu dimulai dengan satu, yaitu pencurian identitas. Nah, caranya biasanya dilakukan dengan menggunakan social engineering atau kita lakukan manipulasi psikologis terhadap pengguna. Nah, yang paling umum adalah yang kita sebut sebagai phishing, yaitu kita mengirimkan email atau pesan palsu yang terlihat seperti dari sumber terpercaya, kemudian mengarahkan pengguna ke website palsu dan meminta login, meminta user untuk memasukkan username sama password yang mereka miliki. Yang kedua, biasanya kita menggunakan malware. Nah, ini adalah software jahat yang terinstal di komputer. Gunanya adalah untuk mencuri informasi. Nah, di antara saudara-saudari semua, siapakah kira-kira yang pernah menerima email atau WhatsApp yang mengatasnamakan bank atau marketplace atau institusi resmi untuk meminta data atau untuk mengklik link lah, dan setelah itu baru mengisi data? Nah, rata-rata hampir semua orang pernah menerima itu, dan itulah kita sebut sebagai phishing. Nah, target serangan ini biasanya dua arah ya. Pertama yaitu providernya, di mana serangan ini ditujukan untuk melumpuhkan sistem, seperti halnya di DOS ya. Atau yang kedua, targetnya adalah dari sisi user sendiri, di mana serangan ini ditujukan untuk mencuri data atau uang pengguna, seperti menggunakan ransomware atau pencurian data identitas atau data thief. Nah, kategori serangan pertama. Nah, jenis serangan ini adalah kategori serangan yang sangat berbahaya dan sangat sering terjadi, terutama di programmer pemula biasanya. Nah, ada dua jenis utama dari injection attack ini. Pertama kita sebut sebagai buffer overflow. Ini adalah masalah dasar yang ada di C sama C++ ya, dimana kita menginputkan input yang panjangnya melebihi dari kemampuan memori untuk menampung data. Nah, sehingga terjadilah kita sebut sebagai buffer overflow. Nah, ini adalah serangan yang umum terjadi pada program C sama C++. Kenapa ini masih sering terjadi? Karena mostly sistem operasi di dunia pasti menggunakan C dan C++ untuk basic dasarnya. Nah, bayangkan kalian punya gelas yang isinya sekitar 200 mg. Lalu kalian tuangkan cairan sebesar 500 mg. Nah, cairannya tentu akan meluap ke keluar gelas, dan mengisi area sekitarnya. Nah, dalam konteks program, buffer ini adalah area memori yang dialokasikan untuk menyimpan input. Misalnya field nama yang dialokasikan 50 karakter misalnya. Kalau penyerang memasukkan input lebih panjang dari 50 karakter misalnya, maka data ini akan meluap dan mengoverride memori di area yang lain, yang mungkin bisa saja berisi instruksi untuk program. Nah, dengan hati-hati, attacker biasanya meracik input overflow ini, sehingga dia bisa mengejar lokasi memori tertentu, bisa menimpa tempat instruksi program tertentu, dan bisa menginputkan kode jahat atau kode-kode yang istilahnya bisa menaikkan privilege mereka gitu. Jadi sehingga seolah-olah input yang mereka berikan adalah perintah langsung dari sistem operasi atau perintah langsung dari root program, sehingga bisa mereka mengendalikan input yang mereka inginkan dan mengendalikan sistem secara keseluruhan. Nah, seperti itu subsistemnya. Nah, pencegahannya, ingat ya, setiap kita membuat program, selalu validasi. Ingat, validasi input. Ini penting ya. Pastikan inputan yang diterima dari user itu adalah sesuatu yang kita izinkan, baik itu dari sisi panjangnya atau format inputnya, sebelum program atau komputer kita memproses dari inputan itu. Nah,
serangan yang kedua, model kedua, yaitu adalah SQL poisoning atau kita sebut sebagai SQL injection. Nah, ini adalah serangan yang paling sering nih dibahas di kelas-kelas security. Karena memang targetnya adalah SQL itu sendiri atau database-nya. Nah, bayangkan kalian punya form login yang meminta username. Nah, di belakang layar, kalau kalian langsung inputkan username itu ke SQL, sehingga inputan user itu langsung kita ubah menjadi SQL query, contohnya seperti ini nih. Nah, kita punya SQL query ini misalnya, perhatikan di layar. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita punya misalnya inputan pengguna adalah ini. Langsung inputan pengguna ini kita ubah dia menjadi SQL query yang diproses oleh database driver kita misalnya. Langsung kita tambahkan dia ke SQL query seperti ini. SQL any select any from user where username sama dengan inputan pengguna. Nah, sekarang kalau misalnya pengguna atau attacker ini memasukkan username normal seperti John, tentunya dia akan normal kan, dia tidak akan masalah, dia akan berubah menjadi seperti misalnya ini, John gitu ya, masih aman, masih kategori normal. Nah, bayangkan sekarang misalnya penyerang dia memasukkan kayak gini. Or ketik satu lagi, 1 sama dengan 1. Nah, apa yang terjadi? Maka query yang dihasilkan akan menjadi berubah, dia akan biasanya akan diperbaiki atau diperbaiki oleh sistemnya, akan berubah menjadi seperti ini dia query-nya. Nah, kondisi ini menyebabkan ini menjadi selalu benar, sehingga query ini akan mengembalikan semua record tabel di tabel user, termasuk nama username-nya, termasuk passwordnya, termasuk data-data semua yang ada di tabel user ini, sehingga penyerang bisa login tanpa tahu password apapun. Nah, seperti itu. Meskipun ya kadang kita sudah hash juga di database-nya gitu, tapi di situ kadang ada emailnya. Nah, emailnya itu yang bisa digunakan oleh si hacker untuk memanfaatkan social engineering. Nah, dia kirim email palsu dari tempat lain dengan mengatasnamakan website kita, meminta dia untuk mereset password gitu kan. Nah, ketika user input passwordnya, maka ketahuanlah password asli dari si user itu. Jadi memang serangan ini adalah serangan yang kombinasi ya, tidak cuma satu serangan saja, tapi memang hacker ini orang-orang yang pintar untuk memanfaatkan situasi. Nah, ini adalah cuma contoh sederhana dengan SQL injection yang dengan SQL injection nih. Nah, adapun ini adalah SQL injection yang sifatnya sangat sederhana nih. Kalau kita terapkan SQL injection yang lebih canggih, penyerang mungkin bisa saja dia menghapus seluruh database, bahkan mengekstrak semua data, bahkan menjalankan perintah sistem operasi. Nah, seperti itu. Pertanyaannya muncul lagi nih. Bagaimana cara kita mencegah kedua ini? Mencegah buffer overflow sama mencegah SQL poisoning atau SQL injection. Nah, di sisi buffer overflow, pastikan adalah apa? Selalu validasi input. Nah, validasi input harus kita lakukan dengan ketat. Jangan percaya apapun yang didatangkan dari pengguna. Periksa formatnya, panjangnya, dan tipe data sebelum diproses. Nah, yang kedua, gunakan yang kita sebut sebagai parameterization queries atau prepare statement. Nah, atau gunakan ORM, Object Relational Model.
Sehingga database ini tidak langsung dieksekusi oleh program kita, tapi dieksekusi lagi oleh program lain yang mengubahnya menjadi model objek seperti itu, ORM. Nah, alih-alih daripada jadi praktik kita menggunakan SQL langsung ini sebenarnya adalah praktik yang sudah ditinggalkan dan tidak relevan lagi dengan industri saat ini. Karena memang sangat rentan terhadap SQL injection. Daripada kita membangun SQL string langsung dengan input pengguna, maka sebaiknya kita gunakan placeholder yang dihandle database secara aman. Nah, contohnya seperti apa placeholder itu? Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada tanda tanya ya. Nah, dengan cara ini, input pengguna tidak pernah diimplementasikan sebagai SQL dan dia akan diperlakukan sebagai data biasa saja. Nah, inilah yang dilakukan yang kita sebut sebagai ORM, Object Relational Model. Jadi, inputan dari user akan diubah dulu menjadi objek. Objeknya itulah yang akan diproses ke SQL. Bukan SQL-nya langsung yang kita proses. Selanjutnya ada lagi serangan yang kita sebut sebagai cross-site scripting attack atau XSS atau serangan cerdik yang sering diabaikan. Nah, di gambar 4.3 ini menggambarkan bagaimana serangan ini bekerja. Nah, bayangkan kita punya sebuah forum diskusi online ya. Pengguna bisa posting komentar dan komentar bisa ditampilkan ke semua pengunjung lainnya. Nah, penyerang dia tidak langsung menyerang server biasanya. Mereka akan memanfaatkan server lain sebagai perantara untuk menyerang pengguna lain. Nah, contohnya begini. Penyerang dia akan posting sebuah komentar berisi kode jahat atau berisi kode JavaScript yang berbahaya. Misalnya kodenya seperti ini. Dapat tambahkan di layar kode ini adalah contoh kode JavaScript ya. Nah, kelihatannya di layar. Ntar kita kecilkan dulu supaya kelihatan. Lalu kecil. Nah, disinilah kita taruh. Nah, perhatikan ini. Dokumen location http penyerang.com ini adalah alamat website milik si penyerang. Kemudian fungsinya adalah steal dokumen cookie. Ini tujuannya apa? Dia akan mengambil cookie milik si user. Nah, kalau server yang web forum yang kalian buat tidak memfilter input dan langsung mengirim ke database, lalu menampilkannya langsung ke browser pengguna lain, maka browser pengunjung lain akan melihat ini sebagai kode JavaScript yang valid dan langsung mengeksekusinya. Akibatnya apa? Cookie milik si pengguna kita, dia akan langsung dikirim ke server penyerang. Nah, ini adalah salah satu contoh cross-site scripting ya. Kenapa ini berbahaya? Karena saudara, dengan session cookie ini, penyerang bisa saja dia mengambil cookie ini, mengapply di browser dia, kemudian dia buka lah seperti website-website yang cukup populer ya, seperti website bank gitu, atau website toko online gitu, atau website YouTube lah minimal untuk youtuber ternama. Ini pernah terjadi di youtuber Linus Tech Tips yang kebetulan waktu itu si karyawannya dia mengklik sebuah link atau menggunakan sebuah flash disk yang ternyata di situ isinya adalah
session hijacking. Nah, sehingga tanpa menggunakan login, cukup dipindahkan saja cookie-nya ke browser milik si penyerang, maka dia bisa login sebagai korban tanpa perlu tahu passwordnya. Nah, ini kita sebut sebagai session hijacking ya. Nah, session hijacking. Meskipun memang session ini dia memiliki masa pakai, misalnya biasanya sekitar 1 menit atau tergantung dari kebijakan websitenya. Nah, pencegahannya ada 3 lapis biasanya. Pertama, kita harus validasi input di database agar data yang diinputkan itu bersih dari input yang mengandung karakter berbahaya seperti ini atau ini. Nah, itu kita harus tetapkan filter agar tidak semua data itu diteruskan di database. Yang kedua, HTML encode. Nah, saat menampilkan data, karakter ini yang berbahaya ini ya, seperti script, buka kurung, tutup kurung ini, haruslah kita ubah menjadi bentuk yang sifatnya tidak bisa dieksekusi. Contohnya seperti kode ini, kode teks ini. Nah, ini atau ini. Ini dia akan berubah menjadi ini. Besar dari, ini akan berubah menjadi ini kecil dari, ini akan berubah menjadi besar dari. Nah, ini tidak akan dianggap browser sebagai kode yang bisa dieksekusi, tapi cuma dianggap sebagai teks biasa. Nah, itu contoh pencegahan kedua. Pencegahan ketiga, kita bisa terapkan yang namanya Content Security Policy atau CSP. CSP. Nah, ini bisa kita terapkan di header biasanya. Nah, ini memberitahukan browser bahwa dari mana saja script boleh dilakukan dieksekusi, dan script yang tidak berasal dari domain yang diizinkan, maka tidak akan bisa dieksekusi. Ini kalau kalian lihat di itu ya, di bagian browser kalian itu ada namanya Content Security Policy nih. Ini yang sering main API pasti tahu nih Content Security Policy ini. Terkait bagaimana sebuah script itu cuma bisa diproses diproses dari browser dari domain-domain tertentu. Nah, selanjutnya namanya kita sebut sebagai session hijacking. Nah, kita sudah sering menyebut ini ya beberapa kali session hijacking ini. Nah, sekarang mari kita amati, kita pahami lebih dalam bagaimana cara kerja session hijacking ini. Nah, ketika pengguna login ke sebuah website, server akan membuat sebuah session atau session cookie biasanya. Dan memberikan session cookie ini ke browser si pengguna. Setiap website pasti dia punya session cookie. Dan biasanya kita menggunakan yang kita sebut sebagai JWT. Itu adalah metode untuk pengelolaan session cookie biasanya. Nah, cookie ini seperti kartu identitas digital nih, yang dikirim dengan setiap request berikutnya. Setiap request berikutnya akan diperbarui, sehingga server tahu bahwa request ini berasal dari pengguna yang sudah login. Nah, session hijacking terjadi ketika penyerang berhasil mencuri cookies, kemudian dia apply ke browser dia. Nah, ada 2 metode penyerangan di session hijacking ini. Pertama yaitu dengan metode aktif, yaitu mengambil alih session, artinya session yang sedang aktif itu diambil alih. Penyerang akan mengambil session yang sedang aktif di browser pengguna, menggunakan cookie yang dicuri untuk berinteraksi dengan server seolah-olah dia adalah korban. Nah, metode kedua adalah passive session hijacking, di mana si penyerang hanya memonitor traffic, kemudian merekam semua yang dilakukan oleh korban tanpa mengambil alih sessionnya.
Nah, ini biasanya dia berguna untuk mengumpulkan informasi sensitif nih. Nah, kalau kalian lihat di tabel 7.3, ini akan menggambarkan 3 tindakan untuk mengurangi resiko session hijacking. Nah, pertama kita lakukan dengan menggunakan traffic encryption. Ingat, selalu gunakan HTTPS untuk server yang sifatnya production. Nah, kalau traffic tidak dienkripsi menggunakan HTTP biasa, cookies akan dikirim sebagai teks polos yang bisa dibaca siapapun yang ada di jaringan yang sama. Nah, itu cukup berbahaya. Bahkan password sama username pun tidak dienkripsi, bisa kelihatan di mata telanjang. Bayangkan kalian seperti kirim surat ya, tapi nggak pakai amplop. Semua yang megang surat itu bisa baca apa isi surat kalian. Nah, HTTPS dia akan mengenkripsi semua trafik, sehingga bahkan kalau penyerang berhasil menyadap jaringan kalian, mereka tidak akan bisa lihat apa isi data yang terenkripsi di dalam itu. Nah, ini bukan lagi opsional ya, tapi memang keharusan, di mana HTTPS ini adalah standar minimum untuk semua website yang menangani data pengguna, terutama di lingkungan production. Metode kedua bisa kita terapkan dengan menggunakan multi-factor authentication. Nah, kalau misalnya pengguna nih berhasil mencuri session cookies, nah untuk melakukan aksinya tentunya dia tentunya sistem akan meminta konfirmasi tambahan. Nah, misalnya kalau kalian mau transfer uang atau ubah password atau belanja sesuatu di toko online gitu kan. Nah, itulah kita gunanya multifunction multi-factor authentication tadi. Karena sistem akan meminta konfirmasi tambahan kepada HP atau meminta menginputkan password lagi untuk memastikan bahwa orang yang request ini benar-benar orang pemilik aslinya. Nah, ini seperti berangkas yang butuh 2 kunci berbeda ya, di mana satu saja tidak cukup. Atau metode ketiga untuk menghindari session hijacking adalah dengan menggunakan short timeout. Nah, session secara otomatis akan berakhir ketika periode idle tertentu dan pengguna harus login ulang. Ini mengurangi window opportunity bagi penyerang, dan cookie yang dicuri hanya berguna selama session masih aktif. Maka sebisa mungkin gunakan timeout yang kecil untuk cookies kita. Tapi kekurangannya kalau timeout terlalu kecil, trafficnya terlalu tinggi. Maka kita harus bisa menghandle itu, menyeimbangkan antara kebutuhan traffic sama kebutuhan security dari sisi untuk pengguna kita. Oke, serangan berikutnya adalah denial of service atau kita singkat sebagai DOS. Nah, ini adalah serangan yang tujuannya bukan mencuri data, tapi membuat sistem server kita menjadi tidak bisa diakses. Nah, caranya sederhana secara konsep, yaitu banjiri server dengan begitu banyak request sampai server kewalahan dan tidak bisa melayani request yang legitimate. Nah, versi yang lebih berbahaya adalah DDoS. Nah, double D ya di sini ya. Ini memanfaatkan distribute denial of service. Jadi dia menggunakan botnet, di mana itu adalah semacam zombie komputer zombie atau komputer yang sudah terinfeksi oleh virus-virus mereka yang dikendalikan oleh seorang penyerang. Nah, bayangkan kalian punya toko dengan satu pintu masuk misalnya. Tiba-tiba ribuan orang berdiri di depan pintu dan tidak membiarkan pelanggan asli masuk ke dalam toko kalian. Nah, itu adalah DDoS. Atau tiba-tiba di toko kalian ada banyak motor yang parkir di depan itu, tapi tidak ada pelanggan yang masuk. Nah, alhasil parkirnya penuh, untuk pelanggan yang asli tidak bisa masuk ke toko kalian. Nah, serangan DDoS ini yang terbesar pernah tercatat sampai dengan 1,7 terabyte per second. Nah, traffic ini jumlahnya tidak bisa ditangani oleh infrastruktur yang biasa. Ada varian lain yang lebih subtle, yaitu user lockdown attack, yaitu penyerang sengaja mencoba login berulang-ulang kali dengan kredensial yang salah ke akun target
sampai sistem mengunci akun tersebut. Nah, contohnya seperti di ATM ya. Dia sengaja mencoba login menggunakan PIN palsu seperti itu, lalu dia sampai akun si nasabah ini menjadi terkunci. Akibatnya adalah pengguna yang sah akan terkunci dari akunnya sendiri. Nah, ini sering digunakan sebagai taktik gangguan nih, terutama menjelang momen-momen penting. Pencegahannya, pastikan selalu gunakan temporary logout. Ya. Jadi kalau kita mengunci user, jangan kunci dia secara permanen, kunci cuma secara sementara saja. Karena permanen logout itu mudah disalahgunakan ya saudara-saudari mahasiswa. Dan juga gunakan yang namanya IP tracking untuk mendeteksi pola serangan dan juga blok IP yang mencurigakan. Nah, untuk skala besar, manfaatkan fitur-fitur anti DDoS seperti di Cloudflare misalnya, yang ada menggunakan CAPTCHA. Nah, itu adalah fitur anti DDoS ya. Memang kesannya agak sedikit annoying sih, tapi itu adalah fitur yang tidak bisa kita pungkiri sekarang sangat penting untuk digunakan untuk melindungi website kita dari serang-serangan DDoS semacam ini. Dan memang fitur-fitur di anti DDoS itu dirancang untuk mendeteksi dan menangkal DDoS. Ada lagi serangan yang tersebut sebagai brute force. Nah, ini adalah variasi lain dari DOS nih, yaitu alih-alih mengejar lockdown daripada si user, penyerang mencoba jutaan kombinasi password secara sistematis, dimulai dari yang paling umum seperti contohnya 123 gitu ya. Password atau QWERTY, pokoknya password-password yang dikira yang sudah ada dalam list daftar word listnya, atau menggunakan dictionary word. Nah, lalu dikombinasikan dengan teks-teks random. Nah, pencegahannya kalau brute force ini, maka sebaiknya gunakan password yang kuat, minimal 8-12 karakter misalnya, atau kombinasi dengan huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Nah, blokir untuk entry password setelah beberapa kali gagal entry, atau manfaatkan two-factor authentication. Bahkan kalau password berhasil ditebak misalnya, penyerang masih butuh faktor kedua untuk bisa login ke akun user kita. Nah, kenapa password itu menjadi sesuatu yang penting? Nah, di tabel 73 ini kita akan merangkum kelemahan fundamental dari autentikasi berbasis password. Nah, topik ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kalian nih. Yaitu pertama, terkait password yang lemah. Password yang lemah itu tadi menunjukkan bahwa password yang paling umum digunakan adalah masih tetap sama ya, yaitu dari tahun ke tahun password yang paling sering digunakan orang itu 123456, password QWERTY, bahkan kalau sampai 12 karakter pun orang masih menggunakan 1234567891 sampai 12. Nah, ini adalah password pertama yang saling sering dicoba oleh penyerang nih, dan sering kali mostly berhasil. Kemudian kita ada lagi kelemahan menggunakan phishing attack atau link palsu. Nah, ini membuat sebuah phishing sangat efektif adalah bahwa yang diserang adalah manusia ya, bukan sistem. Dan manusia jauh lebih mudah dimanipulasi daripada komputer. Phishing yang canggih menggunakan website yang terlihat identik dengan website aslinya. Perbedaannya biasanya hanya di URL saja, atau misalnya kita punya URL Google. Google yang asli itu kan google.com. Nah, yang palsunya bisa saja si penyerang itu membuat seperti ini. Kalau orang matanya tidak jeli melihatnya, apalagi dia tidak tahu bahwa adanya ini ya phishing attack, maka bisa saja dia tertipu dan mengentrikan username sama password Google-nya di sana. Dan masalah kelemahan lain juga pada di weakness password base itu adalah password reuse. Sebab tidak bisa pungkiri bahwa kemampuan kita manusia ini menghafal itu sangat sedikit ya, sangat lemah. Nah, ini adalah kebiasaan yang sangat berbahaya sebenarnya dan sangat umum, yaitu kita seringkali menggunakan password yang sama di berbagai website yang berbeda-beda.
Bayangkan misalnya satu website kecil yang kalian daftar bertahun-tahun lalu, website yang sederhana, website yang apa ya istilahnya, website yang baru-baru kecil-kecil gitu. Tiba-tiba website itu dihack dan password kalian bocor ternyata. Dan penyerang dia akan mencoba kombinasi email dan password itu ke Gmail, ke bank, ke marketplace, dan tempat-tempat lainnya yang pada dasarnya security-nya lebih bagus. Nah, karena kebetulan passwordnya sama, semua akun bahkan mudah bisa dibobol hanya dari satu kebocoran. Nah, ini yang kita sebut sebagai credential surfing attack. Dan juga masalah di forgotten password biasanya. Mekanisme reset password itu biasanya lemah. Misalnya, pertanyaan keamanan seperti nama ibu kandung atau nama hewan peliharaan. Masih ingat ya ada pertanyaan keamanan di Facebook dulu, siapa nama ibu kandung Anda, apa nama hewan peliharaan Anda, di mana kota Anda dilahirkan, seperti itu ya. Nah, informasi ini sering bisa ditemukan di media sosial atau bahkan ditebak dengan interaksi sebentar. Bahkan si penyerang ini bisa chatting, pura-pura chatting gitu dengan kita untuk mencari informasi tambahan tentang diri kita. Sekarang mari kita masuk ke bagian solusi bagaimana memverifikasi identitas pengguna dengan benar. Nah, di figur 74 ini kita menunjukkan 3 pendekatan dasar autentikasi. Pertama itu kita sebut sebagai knowledge. Knowledge ini kita gunakan dengan menggunakan password, PIN, atau jawab pertanyaan keamanan. Nah, ini menguji apa yang si user tahu tentang dirinya, apa yang kamu tahu, seperti itu. Untuk menguji bahwa si user itu benar-benar user yang kita miliki, kita perlu uji apa yang kamu tahu tentang diri kamu. Nah, bisa kita uji dengan apa? Dengan password, PIN, atau jawaban pertanyaan keamanan. Yang ini adalah metode autentikasi paling umum nih, tapi juga yang paling lemah. Karena pengetahuannya bisa dicuri atau ditebak. Metode autentikasi kedua itu possession atau kepemilikan. Apa yang kamu punya, seperti itu. Nah, mostly kita pasti punya smartphone ya, atau mobile device. Dan smartphone yang menerima kode OTP, kemudian hardware token yang menghasilkan kode sekali pakai, atau smart card itu bisa digunakan untuk membuktikan bahwa seseorang itu memiliki sesuatu yang kita butuhkan. Nah, ini lebih kuat daripada knowledge, karena membutuhkan objek fisik yang dimiliki pengguna, tapi kadang bisa hilang atau dicuri. Nah, metode ketiga untuk authentication adalah dengan menggunakan atribut. Nah, di sini kita menguji siapa kamu, bukan lagi apa yang kamu miliki atau yang kamu ketahui, tapi kita menguji siapa kamu, who are you gitu. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan fingerprint misalnya, atau face recognition, atau iris scan, atau voice recognition. Nah, ini sangat kuat ya, karena biometrik sulit untuk dipalsukan. Tapi dia juga memiliki kelemahan yang unik. Kalau password yang bocor itu bisa diganti ya. Tapi kalau fingerprint yang bocor, maka kita tidak bisa mengganti jari, kita tidak bisa mengganti mata, kita tidak bisa mengganti wajah. Nah, otomatis kalau fingerprint kita sudah bocor, maka akan sangat rentan pengguna itu terhadap apapun yang dilakukan. Maka solusi yang paling bagus adalah kita menggunakan kita sebut sebagai multi-factor authentication, yaitu menggabungkan 2 atau lebih dari 3 faktor ini. Nah, ini adalah standar terbaik yang seharusnya diimplementasikan dimanapun di program yang kalian bikin. Contoh yang paling familiar itu yaitu ketika kita login ke rekening bank. Kamu sudah masukin username dan password kamu, maka kita sudah uji knowledge-nya. Lalu sistem akan mengirim OTP ke smartphone kamu. Kita menguji possession-nya. Lalu kamu masukin OTP itu, bahkan beberapa aplikasi bank juga dia sekarang sudah minta atribut ya, seperti fingerprint atau face recognition. Nah, untuk aplikasi cloud, Summerfield merekomendasikan kombinasi knowledge sama possession dengan level keamanan yang disesuaikan dengan sensitivitas data yang dilindungi. Semakin tinggi data yang dilindungi, maka semakin berjenjang authentication-nya. Nah, untuk sistem email pribadi mungkin password sudah cukup sih sebenarnya. Tapi untuk sistem keuangan atau kesehatan wajib kita gunakan multifaktor authentication.
Satu lagi konsep yang tidak boleh lupa, tidak boleh terlewat, yaitu adalah Federated Identity, atau kita populer menyebutnya sebagai SSO, Single Sign-On. Ini adalah konsep di mana kita sudah sering kalian gunakan ya eh, di kehidupan kalian sehari-hari, yaitu contohnya ketika kalian mau login ke aplikasi, kalian bisa gunakan login menggunakan Google misalnya, atau login menggunakan Facebook, menggunakan Apple ID gitu. Nah, itu adalah konsep di mana kita sebut sebagai Federated Identity, atau lebih populer disebut sebagai Single Sign-On. Nah, di figur 7.5 ini kita menggambarkan bagaimana sistem itu bekerja. Pertama, ketika kalian klik login with Google di aplikasi, aplikasi tidak akan langsung mengakses Google kalian. Yang terjadi adalah satu aplikasi dia akan mengarahkan kalian ke halaman login Google. Kemudian Google akan meminta persetujuan kalian untuk menyetujui apakah aplikasi X ini akan ingin mengakses nama sama email kamu. Kalau kamu setuju, maka Google akan mengeluarkan token, biasanya token ke aplikasi. Token inilah yang akan mengkonfirmasi identitas kalian tanpa memberitahu password kalian ke aplikasi lain. Nah, terakhir baru aplikasi menggunakan token itu untuk membuat atau mengakses akun kalian. Mengapa metode ini bagus? Ini manfaatnya untuk pengguna ya. Jadi tidak perlu lagi pengguna itu ingat password baru untuk semua aplikasi. Password sudah dikelola oleh si Google atau Facebook yang punya keamanan sudah teruji kelas dunia. Nah, manfaat untuk developer adalah kalian tidak perlu lagi menyimpan dan mengamankan password pengguna. Kalau Google atau Facebook terkena serangan, itu tentu bukan tanggung jawab kalian lagi kan. Dan kita bisa mendapatkan informasi tambahan yang membantu personalifikasi untuk user kita. So, protokol apa yang digunakan? Kita bisa menggunakan yang kita sebut sebagai OAuth atau token. Nah, ini kita gunakan untuk mendapatkan token akses. Token ini membolehkan aplikasi melakukan aksi tertentu atas nama pengguna. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan yang kita sebut sebagai OpenID Connect. Nah, ini dibangun atas OAuth untuk mendapatkan informasi pengguna, nama, email, sama foto profil. Nah, untuk konteks bisnis, perusahaan seringkali menggunakan Federated Identity milik perusahaan sendiri, seperti Microsoft Identity dan lain-lain. Ini memungkinkan karyawan menggunakan satu set kredensial perusahaan ya, untuk mengakses semua aplikasi bisnis, baik yang dibangun internal maupun yang sistemnya SaaS dari pihak ketiga. Kalau di WNP kita punya rumah gadang. Rumah gadang itu kalau kita login, itu kita bisa mengakses semua layanan WNP sekaligus di sana tanpa harus login berulang-ulang kali. Idealnya seperti itu ya. Selanjutnya untuk authentication mobile device. Ini agak berbeda nih dari aplikasi web biasa. Nah, ketika pengguna pertama kali mendaftar dan login di aplikasi mobile, sistem biasanya akan menginstal sebuah token di dalam aplikasi. Nah, token ini adalah semacam kartu identitas yang tertanam di aplikasi. Setiap aplikasi dijalankan, token dikirimkan ke server sebagai bukti bahwa ini adalah instalasi yang sah dari akun yang sudah terverifikasi. Nah, token ini dia akan expire secara periodik ya. Dan harus diperbarui dengan re-authentication. Tapi ada masalah yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana kalau misalnya smartphone kalian dicuri misalnya? Penyerang tentu punya akses fisik ke smartphone, bisa membuka aplikasi token yang masih valid. So, apa solusinya? Maka sistem harus memeriksa passcode atau biometrik dari perangkat sebelum mengizinkan akses. Dan untuk operasi yang sensitif, harus ada re-authentication yang meminta password atau OTP. Ada alternatif yang lebih aman, yaitu Certified Based Authentication. Nah, alih-alih kita menggunakan token sederhana, maka kita gunakan sertifikat digital kriptografi biasanya, yang jauh lebih sulit dipalsukan. Dan keuntungannya, dia lebih aman dan bisa mendukung single sign-on ke banyak sistem.
Namun kelemahan sistem Certified Based Authentication itu, manajemen sertifikat lebih kompleks dan lebih mahal. Dan satu prinsip yang selalu berlaku, selalu enkripsi informasi autentikasi menggunakan HTTPS. Tidak ada pengecualian. Oke, sekarang setelah kita menjawab pertanyaan nih, siapa kamu atau authentication. Sekarang kita masuk ke yang kita sebut sebagai authorization. Kita akan menjawab pertanyaan, apa yang boleh kamu lakukan seperti itu. Nah, ini adalah dua hal yang sering dicampur adukan oleh developer pemula. Ingat, authentication sama authorization itu adalah hal yang berbeda. Analoginya mudah. Autentikasi adalah seperti menunjukkan KTP di pintu masuk gedung, membuktikan siapa kamu. Sementara authorization adalah seperti kartu akses di lantai yang menentukan lantai mana yang boleh kamu masuki setelah identitasmu diverifikasi. Kamu tentu bisa autentikasi dengan sempurna, tapi tidak punya otorisasi untuk akses tertentu. Nah, authorization dia bekerja melalui prinsip ACL atau Access Control Policy. Aturan yang mendefinisikan resource apa yang bisa diakses, kemudian siapa yang boleh mengaksesnya, dan tipe apa yang bisa diakses, baik itu write, read, execute, atau delete. Perhatikan figur 7.7 ini. Kini kita akan melihat bagaimana elemen access control policy. Yaitu setiap policy dia mendefinisikan hubungan antara tiga elemen. Pertama adalah subject, kemudian adalah resource, subject atau usernya. Siapa dia, apakah dia user, group, atau role. Kemudian resource-nya, apa yang diakses. Kemudian permission-nya, bagaimana dia akses, baik itu read, write, execute, delete, atau kombinasinya. Dan yang terakhir jangan lupa group. Nah, group ini adalah bagian dari si subjeknya ya. User sama group adalah bagian subjeknya. Satu keputusan desain yang sangat penting yaitu jangan assign permission langsung ke user individual. Selalu assign permission itu ke group atau role. Kenapa begitu? Bayangkan kalian punya 500 pengguna. Dan setiap pengguna ini dia punya permission yang di-assign satu persatu. Nah, kalau ada perubahan kebijakan, kalian harus mengupdate 500 record satu persatu sekaligus. Nah, tapi kalau kalian assign permission itu ke grup, misalnya kita punya grup mahasiswa, kita punya grup dosen, kita punya grup untuk tenaga pendidik, atau admin, atau guru, atau student, dan permissionnya di-assign ke grupnya. Maka perubahan kebijakan hanya dibutuhkan mengupdate 3 grup saja. Jauh lebih efisien daripada mengupdate semua user sekaligus. Dan lebih mudah diaudit juga. So, dari mana semua metode authentication sama authorization itu berasal? Itu semua berasal dari suatu fondasi konsep penting di sistem security modern, yaitu encryption. Nah, encryption adalah proses transformasi data dari bentuk yang bisa dibaca, plain text, menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca atau cipher menggunakan metode algoritma atau secret key tertentu. Nah, hanya pihak yang punya key saja yang bisa mendekripsi datanya kembali. Ini adalah magic magic yang ada di encryption ya. Jadi dengan menggunakan kombinasi algoritma sama metode matematika tertentu, kita bisa mengembalikan data itu ke bentuk aslinya hanya dengan kombinasi teks atau rumus tertentu atau kunci tertentu. Nah, prosesnya kurang lebih sudah umum ya, sudah kita pelajari selama ini. Pertama plain text. Plain textnya dienkripsi dengan secret key. Kemudian muncullah kita sebut sebagai ciphertext atau encrypted text. Nah, untuk membukanya harus menggunakan secret key lagi. Di-decrypt baru kembali menjadi teks aslinya. Nah, analoginya seperti kalian punya pesan ditulis dalam bahasa normal ya. Kemudian kalian masukkan ke dalam mesin yang mengacak.
Berdasarkan kunci rahasia, hasilnya adalah deretan karakter yang tidak bisa dibaca dan tidak bisa dimaknai oleh siapapun. Nah, encryption modern dia sangat kuat, bahkan dengan komputer tercepat di dunia, ini susah untuk dibobol, yaitu yang sekarang adalah menjadi standarnya AES 256 dengan panjang kunci sepanjang 256 bit. Nah, yang benar membutuhkan waktu yang lebih lama dari usia alam semesta. Nah, tapi Summerfield memperingatkan tentang ancaman di masa depan, yaitu apa? Quantum computing. Nah, diperkirakan quantum computing itu bisa melakukan quantum loop namanya. Dia bisa mempercepat sebuah logaritma untuk memecahkan kunci-kunci tertentu. Nah, itu sekarang masih dalam konsep ya, tapi kemungkinan sekitar 20-30 tahun lagi mungkin itu bisa terjadi. Nah, komputer kuantum memiliki potensi yang mampu memecahkan enkripsi yang ada saat ini dan yang bahkan saat ini tidak bisa dianggap bisa dipecahkan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini adalah alasan mengapa komunitas kriptografi sudah mulai mengembangkan yang kita sebut sebagai post quantum. Ini topik di riset cyber security sekarang ya, topik di riset kriptografi, post quantum kriptografi. Nah, ini adalah algoritma enkripsi yang tahan terhadap serangan kuantum. Kita banyak berbicara masalah infinite di sana. Kita tidak lagi berbicara tentang bilangan digit, kita tidak lagi berbicara tentang bilangan-bilangan yang apa istilahnya? Angka-angka rasional, tapi lebih angka imajiner banyak kan bicara di sana. So, kita bahas sedikit tentang kriptografi. Di kriptografi ada dua metode, yaitu symmetric key sama asymmetric key. Nah, symmetric key kita menggunakan satu kunci yang sama untuk mengenkripsi dan dekripsi. Itu kita sebut sebagai symmetric, yaitu ini kuncinya sama si Bob sama si Alice sama-sama menggunakan kunci yang sama. Ini seperti gembok ya, di mana kuncinya untuk buka sama tutup sama. Pengirim mengunci pesan dengan kunci tertentu dan membuka pesan dengan kunci yang identik. Keuntungannya metode ini dia sangat cepat, cocok untuk enkripsi data yang jumlahnya besar. Metode kedua yaitu asimetri. Asimetri ini kita menggunakan kunci yang sama sekali berbeda untuk membuka dan menutupnya. Nah, ini adalah juga keajaiban atau magic yang ada di kriptografi. Dengan memanfaatkan persamaan matematika tertentu, kita bisa membuat dua kunci berbeda bisa membuka sebuah pesan rahasia. Nah, untuk symmetric key, ini yang populer kita gunakan yang tadi ya, yaitu AES, Advanced Encryption Standard. Tapi AES ini kabarnya di-develop oleh CIA. Nah, jadi kalau kalian mau menggunakan AES, silakan berhati-hati. Kemungkinan kalau CIA merilisnya, pasti dia sudah punya cara untuk membukanya. Kelemahan dari metode simetrik ini adalah bagaimana caranya kita mengirimkan kuncinya. Memang datanya sudah aman ya, sudah dienkripsi, tapi bagaimana cara mengirimkan kunci yang sama ke dua orang yang berbeda ini? Nah, masalah pengiriman penerimaan kunci ini, tentu kita melewati internet. Nah, internet tentu tidak tahu kemana kunci ini berjalan dan kepada siapa kunci ini sempat pindah gitu. Nah, ini adalah masalah klasik di kriptografi yang kita sebut sebagai key exchange problem. Ini kita bahas lebih banyak di kelas kriptografi sebenarnya. Biasanya Bapak mengajar kriptografi, tapi tidak tahu semester besok Bapak mengajar atau tidak. Tapi kita lihat saja, mudah-mudahan masuk ke sana. Nah, solusi masalah ini kita menggunakan tersebut sebagai asimetrik tadi. Nah, kita menggunakan dua kunci yang berbeda, tapi dia berpasangan. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan untuk menguncinya, kita sebut sebagai public key.
public key. Sementara untuk membukanya kita gunakan adalah private key. Nah, si Bob dia punya public key sendiri, punya private key sendiri. Si Alice juga punya private key sendiri dan public key dan private key sendiri. Jadi kedua orang ini punya dua kunci sekaligus. Nah, kunci public bisa disebarkan kepada siapapun, digunakan untuk mengenkripsi. Sementara private key khusus untuk membuka saja, untuk mendekrip. Dan hanya tahu si orang ini saja, seorang pemilik kuncinya, tanpa disebarluaskan kemanapun. Seperti itu. Cara kerjanya, saya ingin mengirimkan pesan ke Bob gitu misalnya. Maka misalnya si Alice ini ingin mengirimkan pesan kepada si Bob. Maka pesan ini akan dienkripsi menggunakan kunci milik si Bob. Nah, ketika sampai di Bob, maka Bob akan buka dengan private key-nya. Begitu juga sebaliknya, kalau Bob ingin mengirimkan data kepada si Alice, maka Bob minta dulu public key si Alice, dikunci menggunakan public key si Alice, baru dibuka si Alice sendiri menggunakan private key-nya. Dan masalah key exchange selesai karena public key tidak perlu dijaga kerahasiaannya, semua orang boleh tahu. Siapapun boleh mengetahui public key kita. Terserah mau diapain. Toh yang buka juga kita-kita juga kan. Tapi trade off-nya besar. Kenapa? Asymmetric key ini algoritmanya itu 1000 kali lebih lambat daripada symmetric key. Nah, jadi mostly akan membebani dari sisi komputer si user kita. Atau mungkin server kita yang terbebani karena harus mengenkripsi banyak data. Jadi bagaimana caranya mendapatkan terbaik dari keduanya? Maka kita biasanya menggunakan kombinasi kedua-duanya. Dan inilah yang dilakukan di TLS atau kita sebut sebagai HTTPS. Itu adalah kombinasi simetrik sama asimetrik. Itu kenapa Bapak bilang bahwa HTTPS itu adalah kewajiban. Oke, kita sekarang beralih ke bagian terakhir ya dari pembahasan terkait security ini, yaitu masalah privacy. Dan saya ingin mulai dengan membuat distansi yang sangat penting. Privacy itu tidak sama dengan security. Ingat ya, privacy tidak sama dengan security. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat umum nih. Sebuah sistem bisa saja memiliki security yang sangat sempurna secara teknis, tapi bisa saja dia melanggar privasi penggunanya. Contohnya adalah yang paling sering melanggar privasi penggunanya siapa? Facebook. Nah, masih ingat kasus Facebook ketika pemilu Amerika tahun 2000 berapa Bapak lupa? Jadi, si Facebook ini dia menjual data pribadi penggunanya ke yang kita sebut sebagai sebuah perusahaan yang dikenal sebagai Analytica, Cambridge Analytica. Nah, di sisi security, Facebook ini sangat kuat dia. Dia bagus, dia memiliki menggunakan multi authentication, dia memiliki berbagai macam security berlapis-lapis. Datanya terenkripsi, akses kontrolnya terkontrol, serangan eksternal bisa ditangkal. Tapi kasus Cambridge Analytica menunjukkan bahwa data 87 juta pengguna digunakan untuk tujuan pengguna yang tidak pernah disetujui oleh penggunanya, untuk politik dan analisa kemenangan calon presiden. Dan mereka bahkan tidak tahu akan kejadian itu. Nah, ini adalah pelanggaran privasi yang sangat masif ya. Meskipun security teknisnya sangat baik, tapi privasinya adalah sangat gagal. Dan privasi adalah tentang hak pengguna untuk mengontrol informasi tentang diri mereka sendiri. Dan ini adalah area di mana persepsi sangat bervariasi.
Perbedaan opini antar individu, berbeda antar budaya, bahkan berbeda antar generasi. Generasi yang muda mungkin lebih nyaman berbagi informasi di media sosial, tapi generasi yang lebih tua mungkin lebih protektif terhadap data pribadi mereka. Dan ini adalah tantangan besar bagi developer yang harus melayani pengguna yang beragam. Terutama kalau kalian ingin website kalian, aplikasi kalian itu masuk ke Europe ya. Di Europe itu adalah kita sebut sebagai hukum GDPR di EU. Dan itu adalah hukum untuk melindungi EU citizen secara global. Kalau website kalian bisa diakses secara di internet dan bisa diakses oleh citizen dari EU, maka kalian harus patuh dan tunduk terhadap aturan ini. Nah, di sisi bisnis ada 3 alasan kuat untuk serius memperhatikan privasi. Pertama adalah legal. Regulasi seperti GDPR bisa menghasilkan denda yang sangat besar jika dilanggar. Atau kedua adalah user expectation, yaitu pengguna mungkin sadar tentang privasi dan memilih produk yang menghormatinya. Dan ketiga adalah reputasi. Pelanggar privasi yang terekspos ke publik bisa menghancurkan kepercayaan pengguna secara permanen. Oke, selanjutnya kita bahas data protection laws ya, aturan dalam data protection. Nah, figur 7.16 ini menunjukkan ekosistem hukum perlindungan data. Ada 2 faktor utama nih yang harus kita perhatikan. Pertama yaitu data subjek. Yang kedua adalah data controller. Di sini data storage sama data access. Individu yang datanya dikumpulkan dalam konteks ini adalah GDPR, ini adalah warga EU misalnya. Dan data controller itu adalah organisasi yang individu yang mengelola datanya atau data access error data detection consent. Nah, dalam hal ini, kalian sebagai developer atau perusahaan yang menggunakan software kalian harus patuh dan tunduk pada aturan ini. GDPR atau General Data Protection Regulation adalah regulasi yang paling berpengaruh saat ini di bagian privacy ya. Yang membuat GDPR ini sangat powerful adalah jangkauannya adalah secara global. Kalian tidak perlu berada di Eropa untuk terkena GDPR. Kalau aplikasi kalian bisa digunakan oleh warga Eropa, maka kalian harus tunduk pada aturan GDPR. Nah, bayangkan sebuah startup di Indonesia yang punya pengguna dari Jerman misalnya. Maka kalian harus mematuhi aturan GDPR ini. Pelanggar GDPR bisa menghasilkan denda hingga 20 juta euro atau 4% dari global annual revenue. Nah, mana yang lebih besar tergantung hakim di sana. Ini bukan angka yang kecil ya. Di buku Summerfield menekankan bahwa privacy policy itu adalah kewajiban. Mendefinisikan secara jelas data apa yang dikumpulkan dan untuk tujuan apa. Bisa direview, dimengerti oleh user, oleh pengguna awam. Bukan hanya tim legal saja yang bisa mengerti untuk apa data itu digunakan. Dan terkait bahasa harus disajikan dalam bentuk bahasa sederhana atau summary plain language, bukan jargon hukum yang tidak ada yang akan baca. Prinsip data protection itu kita bahas di tabel ini. Ada 7 prinsip data perlindungan data yang menjadi inti dari GDPR dan regulasi sejenisnya. Pertama yaitu awareness dan control. Nah, ini pengguna harus tahu data apa yang dikumpulkan dan punya kontrol terhadap informasi mereka. Ini adalah hak yang fundamental untuk setiap user kita ya. Yang kedua adalah purpose. Kita harus beritahu pengguna mengapa kalian mengumpulkan data itu. Dan tidak boleh pengguna menggunakan data itu untuk tujuan lain tanpa persetujuan yang baru. Kemudian mengumpulkan email untuk informasi email transaksi, tapi kemudian menggunakannya untuk spam marketing. Ini adalah melanggar prinsip itu. Ketiga adalah consent. Nah, ini harus ada, yaitu persetujuan eksplisit sebelum data dibagikan ke pihak ketiga. Dan persetujuan ini harus granular,
yaitu pengguna harus bisa menyetujui sebagai sebagian tapi menolak sebagian lainnya. Tidak boleh cuma pilihannya dua, setuju atau tidak saja ya, tapi pengguna harus bisa memilih mana yang dia inginkan, mana yang dia tidak. Dan keempat, data lifetime. Jangan menyimpan data lebih lama dari yang diperlukan. Ketika pengguna menghapus akun, maka data mereka harus benar-benar dihapus, bukan hanya deactivate. Ini masih gray zone ya. Karena kalau kalian lihat di Facebook itu, ketika kalian hapus akun kalian, dan setahun 2 tahun kalian coba restore akun kalian, ternyata data kalian masih disimpan oleh si Facebook itu. Dan ini masih sesuatu yang menjadi praktiknya, bahkan perusahaan-perusahaan terkenal seperti Google dan Facebook saja masih menyimpan data user mereka yang sudah mereka hapus. Yang kelima, kita bahas yaitu security storage. Nah, data harus dilindungi dari akses tidak sah dan manipulasi. Nah, ini adalah tanggung jawab teknis yang bersinggungan dengan security ini. Karena baru discovery dan error correction, di mana pengguna itu berhak untuk melihat data apa yang kalian simpan tentang mereka dan berhak untuk meminta koreksi kalau ada data yang salah. Nah, ini adalah hak yang paling sering diimplementasikan oleh developer nih, yang paling sering tidak diimplementasikan oleh developer, yaitu bagaimana si user bisa mengubah data mereka, padahal hukumnya jelas terkait koreksi error data ini. Dan ketujuh yaitu location. Dan data itu harus disimpan di negara dengan hukum yang kuat. Ini adalah isu yang sangat relevan ya dengan microservice dan cloud, di mana data itu bisa saja disimpan di berbagai lokasi geografis, seperti di Cina misalnya. Nah, kalau data center kalian di Cina, jangan harap data itu punya kalian lagi, itu punya Cina. Ya, maka perhatikan lokasi tempat menyimpan data itu. Sebenarnya di buku ini ada satu catatan penting dari Summerfield tentang model bisnis berbasis data ini. Ada banyak produk yang gratis karena mereka memonetisasi data pengguna. Contohnya adalah Google, Facebook, dan banyak aplikasi lainnya. Mereka itu mengumpulkan data kita untuk dijual sebagai produk marketing biasanya. Makanya pelayanan mereka mostly gratis karena kita adalah produknya. Kita produk mereka untuk dijual ke perusahaan lain. Nah, ini tidak selalu salah sebenarnya, tapi harus transparan dan pengguna harus tahu bahwa produk ini gratis karena kami menggunakan data kalian untuk iklan, untuk dijual ke perusahaan yang ingin mengiklankan produk dijual kepada kalian. Nah, pengguna harus diberitahukan opt out yang bermakna. Seperti itu. Oke, finally, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini nih. Pertama, kita sudah bahas terkait security. Security kita bahas 3 hal ya, yaitu availability, integrity, sama confidentiality. Nah, di availability kita bahas sistem itu harus bisa diakses. Di integrity kita bahas data itu tidak bisa dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tidak yang berwenang. Dan yang ketiga, kita bahas terkait confidentiality, bahwa data tidak bocor ke yang tidak berwenang. Kita juga sudah bahas terkait serangan-serangan umum yang mungkin terjadi di software kalian yang kalian bikin. Pertama, kita bahas terkait SQL injection, yaitu serangan yang menggunakan menyisipkan kode-kode jahat di input, menggunakan kelemahan-kelemahan dari sisi softwarenya, yaitu C++ sama SQL. Kemudian serangan yang menggunakan XSS atau menyisipkan skrip berbahaya melalui input. Serangan yang menggunakan session hijacking, mencuri cookie session yang ada di user. Serangan yang menggunakan mentarget melumpuhkan sistem dengan mengirim request permintaan yang banyak gitu. Dan terakhir, serangan yang untuk menebak password secara massal, yaitu brute force attack engineering. Nah, di sisi authentication kita juga sudah bahas 3 pendekatan untuk menguji authentication, yaitu knowledge, possession, sama attribute. Di knowledge kita menguji
apa yang kamu tahu tentang diri kamu, yaitu kita menggunakan password untuk menguji yang diketahui user tentang dirinya atau pertanyaan tertentu. Di sisi possession kita bahas tentang untuk menguji apa yang kamu punya, yaitu kita menguji apakah si user punya HP tertentu atau kunci tertentu atau hardware key tertentu. Di sisi atribut kita uji siapa dirimu, kita menguji menggunakan biometrik biasanya, baik itu fingerprint, face recognition, dan lain-lain. Nah, untuk penggunaan authentication maka sebaiknya menggunakan multifaktor. Kita mengkombinasikan beberapa dua atau lebih dari ketiga metode ini. Dan juga ingat, kita harus memberikan juga user yaitu federated authentication, yaitu memungkinkan user login dengan akun pihak ketiga yang terpercaya seperti OAuth atau OpenID. Nah, di sisi authorization, kita sudah bahas terkait penggunaan access control, yaitu bagaimana kita meng-assign permission ke grup tertentu atau role tertentu, bukan kepada user individual. Nah, encryption itu ada dua jenis, yaitu symmetric sama asymmetric. Kalau symmetric kita menggunakan kunci yang sama untuk mengunci dan membuka. Tapi kalau asymmetric kita gunakan dua kunci yang berbeda untuk membuka dan mengunci. Nah, asymmetric dia lebih lambat daripada symmetric. Oleh karena itu, maka untuk data yang besar biasa kita gunakan symmetric. Dan TSL itu menggabungkan keduanya, baik symmetric maupun asymmetric. Nah, kita juga sudah bahas terkait privacy, yaitu berbeda dari security ya, di mana privacy ini lebih ke faktor sosial, yaitu tentang hak pengguna atas informasi mereka. Prinsip utamanya adalah awareness sama consent, ada lagi data lifetime, secure storage sama discovery dan location. GDPR ini adalah regulasi yang ada di EU, Europe sana, tapi berlaku global untuk semua yang bisa diakses oleh warga Eropa. Oke, sekian pembahasan kita minggu ini. Minggu depan kita akan masuk ke reliable software engineering, bagaimana membangun sistem yang dapat diandalkan dan tahan terhadap kegagalan. Diharapkan dengan selesainya chapter ini, maka akan banyak developer yang paham terhadap security. Semakin aman internet yang kita gunakan secara bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.